beli sepatu disimpan di tas sepatu, tas disimpan di tas. Apalagi sampah dibuat pada tempatnya. Jadi harus menyimpan barang sendiri pada tempatnya, ya. Nah, sekarang yang mana dulu yang mau ditempel?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 telah berkumpul kita bersama-sama untuk acara diseminasi modul budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan bisa berkumpul dengan ibu-ibu guru yang cantik-cantik. Terima kasih yang baik-baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, alhamdulillah saya sudah mendefinisikan materi dari kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Saya akan mengutarakan materi tentang budaya positif yang disusun oleh saya sendiri, Nona Sukmala Dewi di CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Nah, saya didampingi ya oleh Ibu Fasilitator bernama Ibu Yanti Mulita SPD yang berasal dari Riau, dan bersama Ibu Lani Lestari SPD sebagai pengajar praktik yang menemani saya dan membimbing saya di CGP Angkatan 8 ini tahun ini. Nah, di sini sebelum membahas modul budaya positif, saya akan sedikit membahas tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara di sini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari keterangan di sini bahwa sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak itu seperti yang biji yang ditanam oleh bapak petani. Jadi apabila biji tersebut walaupun kualitasnya baik, tapi apabila tidak disirami matahari terus disirami dengan baik setiap hari, insya Allah kualitasnya akan lebih baik. Nah, seperti anak-anak kita apabila dituntun dengan baik, insya Allah kualitas anaknya juga akan berhasil. Nah, next. Dari sini saya akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini terdapat nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Maksud di sini yaitu salah satu tanggung jawab seorang pendidik atau guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Misalnya ibu guru menyapa muridnya, terus ibu guru menangani anak yang bermasalah, terus guru saling diskusi. Nah, dari situ kita dari situ terdapat budaya positif yang tidak kita sadari bahwa di sekolah kita itu sudah melaksanakan budaya positif karena lingkungannya yang kondusif. Next.
Mengapa perlu budaya positif di sekolah? Next, lanjut. Mengapa? Karena untuk menemukan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar dan sosial. Di sini terdapat suatu lingkungan yang aman di sekolah ya, sekolah saya aman, nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama anak merasakan tekanan-tekanan dari luar, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi dan akan sulit menciptakan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya karakter anak baik, maka lingkungan luar juga harus mendukung. Jadi anak kalau ketika masuk sekolah sekolah di sini akan menjadi karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Seorang guru sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif menyebut dengan menerapkan konsep. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Nah, dari ini semua sebetulnya sebagai guru itu harus bisa, ya, harus bisa semuanya. Karena ini untuk menjadi lingkungan sekolah kita budaya positif yang baik. Nah, sebelum ini budaya positif, di sini terdapat teori kontrol oleh Dr. William Glaser. Beliau menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ilusi guru mengontrol maksudnya guru tidak dapat memaksakan muridnya untuk berbuat sesuatu kalau muridnya tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi pengen melakukan ya Bu. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya yaitu penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak kunjungan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang untuk berusaha. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggunakan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa di sini ya percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Next. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, di sini ada apa itu disiplin? Nah, ayo, ibu-ibu, apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Kita cari saja ya. Disiplin itu apa? Ayo. Apa?
mungkin disiplin itu tepat ya, lebih tepatnya lagi dalam segala kegiatan, disiplin dalam waktu ataupun apapun yang akan kita laksanakan, kita harus berdisiplin gitu. Yang demikian ya, terima kasih Ibu Ika atas pendapatnya dan pemikirannya bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan? Boleh Ibu Kepala? Bebas ya. Terima kasih Bang. Disiplin itu bisa saja dimasukin lebih ke aturan ya. Aturan. Misalkan kalau di TK aturan berpakaian, jadi disiplin berpakaian ya. Aturan terus aturan apa lagi kalau di TK masuk kelas, istirahat, mungkin lebih ke ya di kelas gitu ya saja. Jadi lebih ke aturan gitu ya, gitu dari saya. Terima kasih Ibu Kepala pendapatnya dan pemikirannya. Ada lagi yang mau menyampaikan disiplin? Tidak ada. Cukup. Nah, kita lanjutkan pada makna disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini menyatakan bahwa beliau untuk mencapai kemerdekaan, untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada Diane Gosen. Diane Gosen juga menyatakan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan dimana. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, nah di sini ya, sebagai guru ya, harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan di sini ya ibu-ibu ya bisa menerapkan disiplin positif pada anak-anak PK di usia mereka ya. Lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu-ibu? Apa yang melintas di pikiran ibu-ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jikalau tidak digunakan sama sekali. Mudah-mudahan di TK ya tidak ada disiplin yang harus dihukum. Mungkin kalau dari anak TK kalau kena hukuman anak-anak mungkin akan kabur ya ibu ya. Makanya di sini dengan adanya disiplin positif mungkin akan menerapkan ke anak-anak TK lebih baik lagi. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Next. Nah, di sini terdapat nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat nilai kebajikan profil Pancasila ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini terdapat nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, yaitu IPO, Primary Year Program PYP. Kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen.
Terus ada lagi ya nilai kebajikan yang ini ya disepakati oleh institusi 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF). Di sini terdapat kebajikan cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, kesatuan. Ada lagi ya, petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, the 7 Essential Virtues, the Virtus Project. Lanjut lagi tentang teori motivasi konsekuensi hukuman penghargaan restitusi. Kita akan lihat di sini satu-satu. Nah, jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan ini apa ya? Ini jangan ini tekan kalau ada pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-muridnya? Jelaskan. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Yuk, satu aja boleh berterang. Gimana? Kalau misalnya jadi karyawan datang terlambat tidak diterima, terus kalau datang tepat waktu tidak dikasih penghargaan. Ya karena kita ini aja tetap aja datang sesuainya aturannya, mendisiplinkan diri. Jadi kalau misalnya aturan dan disiplin datang, ya kita punya tanggung jawab sendiri gitu, harus seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada sanksi sosial ketika kita terlambat. Mungkin nanti rekan kerja yang lainnya meskipun tidak langsung memberi teguran langsung secara langsung, tetap di belakang pasti dan kita pasti tetap merasa tidak enak gitu. Jadi kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang diberikan karena kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, dan kita merasa ketika kita terlambat kita tidak ingin dikenakan sanksi sosial. Itu buat terima kasih buat Ibu Lesti penjelasannya dan informasinya ya. Lanjut lagi. Nah, di sini terdapat teori motivasi menurut Ian McDonald menyatakan yaitu manusia untuk menghindari hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan lain-lain mereka percaya. Nah, di sini dari keterangan ke-1 tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, jadi dipengaruhi oleh dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini anak-anak ya, apabila saya melakukannya, hari ini aku akan mendapatkan bintang dari guru. Makanya anak-anak mau melakukannya. Beda dengan reward ya. Kalau reward itu biasanya pinter, cantik, ayo sini kita ini main. Nah, itu reward ya. Tapi kalau anak jangan terbiasa untuk memberikan imbalan, sebagai guru jangan terlalu sering mendapat imbalan anak-anak, kasih imbalan anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lebih baik reward ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang
hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang dan melakukan nilai-nilai mereka, yakni tersebut. Di sini terdapat motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seorang tanpa paksaan dorongan orang lain, tapi atas dasar mau sendiri. Kalau intrinsik, motivasi timbul akibat pengaruh dari luar karena adanya ajakan, suruhan dan paksaan dari orang lain. Lanjut lagi ya, materinya ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat suara dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini dalam materi hukuman, kalau di TK itu dilakukan tidak ibu? Tidak, alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Kalau ada hukuman di anak TK, mungkin itu sebagai apa? Ya. Nah, konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Biasanya konsekuensi di TK itu kalau untuk anak saya sendiri ya pernah memberikan, misalnya nggak mau sekolah IKO, nggak mau sekolah SD, konsekuensinya apa? HP-nya diambil, tidak boleh nonton TV di YouTube. Nah, itu saya sudah memberikan konsekuensinya. Apakah ibu pernah memberikan kepada anak-anaknya sendiri? Sering, ya berarti sama ya. Itu tidak apa-apa kalau untuk anak sendiri ya. Kalau untuk anak SD boleh ditanamkan, atau anak SMP atau SMA untuk mendisiplinkan anak. Nah, di sini ada penghargaan, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, karena akan berpengaruh jangka pendek, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Menurut Paul, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Nah, lanjut saja. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Restitusi adalah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih bosan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charlton Gosson. Lanjut. Keyakinan kelas. Selanjutnya. Keyakinan kelas di sini, kesepakatan kelas berupa pernyataan universal yang diyakini bersama oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, mengapa keyakinan? Nah, di sini ada lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ayo jawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mereka
roda 2. Kenapa? Ayo, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Mengapa? Iya pinter, keselamatan gitu. Iya, pinter. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ih, pinter, ibu TK ya. Lanjut. Nah, tadi sudah menjawab ibu-ibu ya, untuk kesehatan, keselamatan. Kenapa? Nah, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Di sini terdapat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah etapan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini terdapat prosedur-prosedur, yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Kalau di rekaman menggunakan gambar ya ibu ya. Tidak mungkin anak-anak langsung menulis papan tulis. Terus yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di kelas yang di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Lanjut. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas kepada anak-anak di kelompok A2. Apakah ibu sudah membuat? Sudah, alhamdulillah. Nah, di sini keyakinan kelasnya kalau untuk anak TK yaitu menggunakan gambar. Kalau untuk anak SMP mungkin menggunakan apa namanya? Tulisan ya, langsung ditempel di dinding. Kalau anak TK mah langsung ditempel gambarnya di dinding, di karton. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke materi 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup subjektif. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. 3. Kebutuhan kebebasan, freedom. 4. Kebutuhan untuk kesenangan, fun. 5. Kebutuhan untuk kekuasaan, power. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya seperti apa ibu-ibu? Di sini terdapat memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Misalnya untuk merasa dicintai oleh guru-gurunya ya, diterima. Anak-anak juga harus dicintai oleh guru-gurunya sama. Gak boleh jadi guru yang gak jalan. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Di sini ada manusia memiliki kebutuhan untuk merasa bebas dan mandiri.
kebutuhan kesenangan. Di sini manusia memiliki kebutuhan untuk mengalami kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan dalam hidup. Yang kelima, kebutuhan untuk kekuasaan, yaitu untuk merasa memiliki pengaruh dan kontrol atas hidup mereka sendiri. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Ibu Amba, guru wali kelas A2 di SD Pelita Hati, sedangkan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Lanjut. Nah, dari sini pertanyaan pemantik yang tadi ya menjawab apabila Doni ketika ditanya oleh Ibu Amba adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul tidak? Betul. Kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Tujuh. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apabila Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jangan ngajegernya, ayah tadi juga di TK. Ayahnya, saya katanya sok ayah baik. Nah, yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, lanjut. Apabila Doni menjawab dia melakukannya karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan cahaya tentunya. Lanjut lagi Ibu ya. Di sini terdapat sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi orang ini. Bimo, seorang anak TK kelompok B, lalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Lanjut. Nah, di sini ya, identitas kebutuhan yang dipenuhi oleh Bimo. Siap, simak ya Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Apakah kebutuhan yang diinginkan Bimo kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan? Ayo jawab. Apa? Cinta dan kasih sayang? Hah? Kesenangan atau cinta kasih sayang? Cinta kasih sayang atau kesenangan? Ayo buka. B, kesenangan. Lanjut lagi pertanyaannya ya. Nah, di sini ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo yaitu kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan sayang. Cinta dan sayang katanya. Ayo betul. Paham baginya. Terus lanjut. Soal selanjutnya. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Penguasaan, betul kan? Kesenangan namanya. Penguasaan. Lanjut ya. Iya, lanjut ya.
seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Biasanya, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, gitu, atau awas. Jadi ada galaknya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pelajar bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, di sini nada penghukum yaitu keras nadanya ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Yang ketiga, teman. Hal negatif dari posisi teman, apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, jangan sampai mengecewakan seperti itu ya, teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau yaitu hanya memantau anak-anaknya saja. Yang kelima, manajer. Manajer ini tingkatan yang paling ini ya, antara penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Ini manajer. Biasanya ini di sini kami sebagai guru bisa sebagai manajer. Lanjut. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata rotot, dan jari penunjuk-penunjukmu. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dengan nadanya yang keras, mata melotot ya, seperti itu. Lanjut. Penghukum, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti pada saat murid terlambat? Hasilnya mungkin kemungkinan murid marah, menendang, dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya lebih dulu lagi. Sepulang sekolah, murid naik motor atau mobil bapak gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Baik bahaya nyebutnya. Ayah. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan dengan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayapnya. Membuat merasa bersalah, nada suaranya memelan, halus, sedih, merasa tubuhnya merapat pada anak, gesu. Nah, di sini, Adi, kamu juga di mana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakanku? Ibu benar-benar ya, seperti itu. Hasilnya di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jangan ia membuat bersama-sama diam-diam jadinya, tapi suatu saat emosinya akan meledak. Ya, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mempengaruhi seseorang. Teman ada suaranya ramah, akrab, berencana dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum. Nah, ini ya, saya ya. Biasanya kalau teman-teman. Lanjut. Teman, nanti Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil bertanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu sama nanti panggil bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Di sini akhirnya murid akan merasa senang dan akal dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa menghadapkan guru tersebut.
Untuk membantunya, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Jangan gurunya tak gitu, yang lain mah nggak dilihat. Iya. Di saya juga di kelas ada kemarin di Alsa ya mau belajar. Di sama Mama Hajolnya dibimbing nggak mau ya, dengan sama Bu Roneng. Nah, itu ketegasan gitu. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat menunjukkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Lanjut. Di sini guru, Adi, kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya tinggal kelas saja bersiap nanti dan mengerjakan tugas saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tadi. Saya tunggu. Akhirnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah-marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas belajar istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini untuk SMP ya. Lanjut. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, menunggu murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita menguji murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membaca murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ada suara manajer tulus, bahasa gurunya tidak kaku mendekat dengan murid. Seperti itu. Ini, lanjutkan. Jadi 3 restitusi. Satu lagi buku ya, buka. 3 restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan usaha menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik pada siapa yang bersalah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak masa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah itu kata-kata kalimatnya ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya kalimatnya di sini ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalimatnya seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 yang tadi ya, tingkah laku yang salah telah divalidasi yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat-kalimatnya biasanya seperti pertanyaan, menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan pada keluarga. Keyakinan apa yang telah kita sepakati apabila anak ada yang melanggar, maka anak tersebut akan mengingat
keyakinan kesepakatan yang disepakati oleh guru dan murid. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan ya pencatatan segitiga restitusi bersama anak karena anak ini melakukan kesalahan. Jadi saya menanyakan, tapi alhamdulillah anak ini bisa bergabung lagi dengan kelompoknya dan bisa meminta maaf dengan temannya. Ya, terima kasih ibu-ibu, materinya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan bosan, jangan ini jenuh ya mendengarkan saya tadi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahwa tadi Derapli menangis, katanya oleh Denaja. Apakah itu benar? Kenapa? Oh begitu, tidak apa-apa. Ibu juga pasti kesal kalau sedang belajar diambil pensilnya oleh orang lain. Apa yang Naja lakukan pada saat itu kepada Derapli? Aku kesal. Jadi aku sore. Aku majalah Rapi. Oh begitu. Naja melakukan itu karena kesal ya. Ya itu wajar. Naja juga pasti ingin mengerjakan tugas yang ada di majalahnya. Nah sekarang coba ya, apakah tindakan Naja yang mencoret buku rapi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan Naja tadi itu? Tidak boleh dicoret. Terus Naja yakin tidak akan melakukan kesalahan itu lagi yang tidak sesuai dengan keinginan Naja. Naja harus hidup rukun dengan teman, berbagi dengan teman, meminjam barang kepada teman dengan izin teman. Juga tidak boleh mencoret buku orang lain atau mengganggu teman. Naja bersedia memperbaiki kesalahan Naja. Kalau Naja mau memperbaiki kesalahan Naja, mau menjadi anak seperti apa? Baik. Pinter. Mau jadi anak yang baik, mau jadi anak apa lagi? Boleh. Pinter. Kalau Naja mau menjadi anak yang baik, suka berbakti, bagaimana rasanya? Iya betul Denaja. Jadi sekarang Denaja harus bermain dengan hidup rukun, bermain dengan teman-teman. Lalu Naja dapat memperbaiki kesalahannya